Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang saya hormati, Bapak dosen, Bapak Andi Asvin Mahir Satila Suradi, Eskom MT. Perkenalkan, nama saya Marsani, salah satu mahasiswa Bapak di kelas CF 501, mata kuliah pemrograman berorientasi objek, PJJ Informatika, Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan proses pembuatan program yang disertai dengan penjelasannya sebagai jawaban dari ujian tengah semester, yaitu untuk membuat aplikasi sistem manajemen pegawai di sebuah toko. Berdasarkan ketentuan dari soal, saya akan mulai dengan membuka aplikasi NetBeans karena aplikasinya akan dibuat menggunakan IDE NetBeans. Oke, aplikasi NetBeans sudah terbuka. Kemudian saya akan membuat sebuah project. New project. Java application. Next. Saya kasih nama projectnya sesuai dengan soal sistem manajemen pegawai. Sistem manajemen pegawai. Saya akan simpan di lokasi finish. Baik, project untuk aplikasi sistem manajemen pegawai sudah dibuat. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan dari soal, yaitu sebuah toko kecil memiliki dua jenis pegawai, yaitu ada pegawai tetap dan pegawai harian. Setiap pegawai memiliki data dasar, yaitu nama, ID pegawai, dan posisi. Berarti di sini saya akan mulai membuat sebuah model. Kemudian toko ini membuat sistem sederhana, bisa menyimpan data pegawai menggunakan kelas dasar, yaitu superkelasnya bernama pegawai. Saya akan mulai dengan kelas pegawai. Di sini saya akan membuat sebuah package baru. New folder model. Lalu di dalam model ini saya akan membuat Java class pegawai. Sesuai dengan soal, berarti di kelas pegawai ini ada nama, ID pegawai, dan posisi. Saya tambahkan di sini. Protected string ID pegawai. Kemudian protected string nama, protected string posisi. Baik, berdasarkan variabel ini kita bisa langsung generate konstruktornya. Klik kanan, kemudian insert code. Kita tambahkan konstruktor, select all, generate, otomatis akan tercreate. Kemudian karena di sini sifatnya modifiernya protected, jadi untuk mengubah kita perlu menggunakan setter getter.
select all, generate, kemudian getternya juga insert code, getter, select all, generate. Oke, di kelas pegawai sudah ada konstruktor, kemudian setter getternya. Lanjut kita lihat di soal. Kemudian ada dua turunan, yaitu pegawai tetap dan pegawai harian. Nanti kita akan membuat kelas baru lagi, pegawai tetap dan pegawai harian. Di model ini kita new Java class pegawai tetap. Di pegawai tetap merupakan turunan dari pegawai, berarti kita perlu tambahkan extend pegawai. Ini perlu diimport pegawainya. Kemudian ini perlu ditambahkan konstruktornya. Oke. Berdasarkan ketentuan berikutnya, yaitu pegawai tetap itu memiliki atribut tambahan, yaitu gaji bulanan. Jadi di sini kita tambahkan gaji bulanan private, karena dia berupa angka, jadi saya coba pakai double gaji bulanan. Ini kita ubah konstruktornya biar include gaji bulanannya. Oke. Untuk gaji bulanan kita perlu tambahkan setter getternya. Insert code, setter, kemudian insert code, getter. Insert code, setter, untuk pegawai tetap aja, kemudian insert code, getter, untuk pegawai tetapnya. Oke. Lalu untuk pegawai harian kita tambahkan di model Java class untuk pegawai harian. Di pegawai harian memiliki atribut ada jam kerja dan upah per jam. Jadi kita tambahkan variabel jam kerja dan upah per jam. Di jam kerja saya menggunakan integer, kemudian upah per jam double upah per jam. Dan sama seperti di pegawai tetap, di pegawai harian juga extend pegawai. Lalu kita insert untuk konstruktor. Oke. Dan kita juga buat setter getter untuk jam kerja serta upah per jam. Nah, insert code, setter, insert code lagi untuk getter.
Di soal nomor 5 ini ada penjelasan gunakan abstract method. Jadi kita diminta untuk membuat metode hitung gaji, yang mana itu abstrak, artinya tidak perlu dibuat dulu block code-nya. Kita tambahkan berarti di dalam pegawai public abstract, ini double ya, hitung gaji. Oke, nah karena di sini ada abstrak metode hitung gaji, otomatis di kelasnya juga perlu ditambahkan abstrak. Karena di sini ada metode abstrak, otomatis kelasnya juga harus berupa abstrak. Nah, karena di kelas masternya terdapat abstrak method, jadi otomatis di turunannya juga perlu ditambahkan metode yang sama, override. Oke, tapi sesuai dengan kebutuhannya. Kita coba lihat ketentuan di soal. Sudah menggunakan polymorphism. Berarti dia akan menghitung gaji untuk pegawai tetap dan juga pegawai harian. Berarti untuk pegawai harian instruksinya adalah akan mereturn perhitungan gaji untuk pegawai harian, yaitu jam kerja dikali upah per jam. Ini perhitungan gaji untuk pegawai harian. Sementara untuk di pegawai tetap, kita tidak perlu override. Tapi return-nya, karena dia pegawai tetap, tidak ada perhitungan jam kerja atau upah per jam. Jadi return-nya langsung gaji bulanan. Baik, sekarang 3 kelas pegawai, kemudian pegawai harian, pegawai tetap sudah selesai. Selanjutnya kita akan mencoba menghubungkan ke database. Di project ini saya akan menggunakan database MySQL dan saya akan menjalankan database-nya menggunakan Docker. Jadi saya buat dulu file SQL-nya, others SQL file, database. Untuk struktur database-nya sudah saya siapkan. Jadi saya tinggal copy paste. Ini disesuaikan dengan soal. Ada tabel pegawai, kemudian ada ID pegawai, nama, posisi, jenis pegawai, gaji bulanan, jam kerja, upah per jam. Kemudian ini untuk history, kapan dibuat dan kapan diupdate. Dan sudah ada juga sampel datanya. Oke, kemudian karena akan menggunakan Docker, jadi saya akan siapkan satu buah file Docker Compose. Ada, kemudian dari NetBeans sudah menyediakan format file YAML. Docker Compose. Oke. Script
Docker Compose juga sudah saya siapkan, akan berjalan di port 3346. Kemudian dari Docker ini akan menjalankan kontainer MySQL. Ini config database, config untuk akses ke database-nya. Nah, untuk bisa menjalankan Docker Compose ini tentunya harus menjalankan Docker Engine, dan karena saya menggunakan Windows, jadi saya siapkan di Docker Desktop. Ini sudah disiapkan Dockernya. Lalu di sini saya akan coba menjalankan terminal untuk menjalankan Docker Compose up min-d. Karena sebelumnya saya sudah menggunakan port yang sama, jadi saya akan coba ubah 3347. Saya ubah ke 3347, kemudian kita coba jalankan Docker Compose up min-d. Sekarang lagi proses create container. Saya coba cek Docker ps, sepertinya sudah running. Oke, kita akan coba membuat file kelas untuk menghubungkan ke database. Yes, saya akan buat di dalam direktori terpisah util. Kemudian di sini saya buat kelas database connection. Untuk mempersingkat waktu, saya akan kopas dari program yang sebelumnya sudah saya pernah kerjakan. Nah, di sini kita butuh library untuk bisa menghubungkan ke driver database. Jadi kita perlu install manage source pegawai sudah ada. Saya sudah pernah download MySQL konektornya, tetapi di lokasi yang berbeda. Jadi untuk mempermudah project menggunakan konektor tersebut, saya akan buatkan di file di direktori yang sama. Lalu dari properties kita arahkan konektor MySQL tadi, kita tambahkan
Oke, sudah ada di library lib. Di sini kita tinggal import. Kemudian driver manajernya juga kita bisa import. SQL exception-nya kita juga bisa import. Baik, sepertinya sudah terimport semua. Sekarang kita akan coba ubah konfigurasi koneksi ke database. Tadi kita sudah ubah portnya 3347. Nama database-nya DB Pegawai Toko. Ini sudah disesuaikan dengan konfigurasi Docker Compose. Selanjutnya, untuk menggunakan database ini, kita perlu buat. Oke, selanjutnya untuk bisa menggunakan koneksi database ini, kita perlu buat DAO, Data Access Object. Kita tambahkan satu kelas. Kita kasih nama kelasnya pegawai DAO. Dan di sini saya akan kopas dari script yang sudah disediakan. Kita perlu import SQL connection, kemudian database connection-nya kita import dari database connection yang kita buat di util. Kemudian ini kita perlu import model pegawainya, SQL exception-nya, kemudian list, array list, statement, SQL statement, kemudian SQL result asset. Kemudian juga kita perlu import kelas pegawai tetap, pegawai harian. Oke, ini adalah metode untuk get data pegawai. Kemudian ada juga metode untuk search pegawai. Jadi ini akan digunakan ketika kita melakukan searching di interface. Baik, untuk bisa menjalankan program ini dan bisa mengakses langsung ke database, kita lihat yang pertama kali running yaitu adalah file sistem manajemen pegawai. Ini menjadi metode yang pertama kali diakses, dijalankan ketika program di running. Karena aplikasi ini akan saya buat menggunakan aplikasi desktop, ada tampilannya. Jadi saya akan menambahkan file gframe nantinya. Itu saya buat di dalam folder GUI. Di sini saya tambahkan from main menu. Kemudian agar ketika program ini dijalankan, yang muncul adalah form yang baru saja dibuat, maka kita perlu ubah di main. Kita import
main menu form, kemudian main menu, set visible true, save. Lalu di main menu, agar bisa terkoneksi ke database, kita perlu ubah, kita tambahkan untuk menggunakan pegawai DAO. Oke, sampai di sini kita akan mencoba menjalankan apakah program ini sudah terhubung ke database atau belum. Oke, ketika program dijalankan, kita bisa melihat di sini ada error fail to get connection, Java SQL exception, no suitable driver found. Jadi tidak terhubung ke database. Nah, itu kita bisa coba cek di file form. File form ini adalah inti dari konfigurasi project yang menggunakan Maven. Jadi kita perlu tambahkan dependensi penggunaan driver database-nya. Karena tadi kita menggunakan database connector, MySQL connector, jadi kita tambahkan dependensinya MySQL connector. Oke, sekarang kita coba jalankan kembali. Oke, berarti di sini sudah berhasil database connection established successfully. Artinya, program ini sudah terhubung ke database. Sekarang kita lanjutkan akan mengambil data yang sudah ada di database dan tampilkan ke dalam tabel dari form ini. Sebelumnya kita pastikan dulu apakah database yang sudah bisa diakses tadi sudah benar-benar ada datanya. Itu saya bisa menggunakan aplikasi Heidi. Aplikasi database lain yang simple. Ini config-nya kita sesuaikan dengan yang ada di konfigurasi Docker Compose. Tujuannya hanya ingin mengecek, memastikan apakah database tersebut sudah ada isi. Kita cek. Oke, database-nya sudah jalan dan sudah ada isinya. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan membuat table di aplikasi yang kita sedang kerjakan. Masuk ke design view. Di sini saya coba tambahkan panel.
Untuk membuat header, kita kasih warna oke. Kemudian kita kasih title, kasih label warna putih. Sistem manajemen pegawai. Kita besarkan ukurannya. Oke. Kemudian yang perlu kita siapkan lagi yaitu tombol search, kemudian tombol untuk add, tombol delete, dan juga table. Kita coba masukkan table dulu. Ini table. Kita tambah table, kemudian kita tambahkan text area, ini untuk searching. Kita tambahkan text field untuk pencarian. Kemudian kita tambahkan juga button untuk search-nya, untuk cari. Oke, kita coba jalankan. Ini masih hanya sekedar tampilan, datanya belum akan load ke table. Oke, kurang lebih nanti aplikasinya akan jadinya seperti ini. Sekarang kita akan coba masukkan data yang sudah didapat dari database ke dalam table ini. Ini text field-nya namanya akan kita ubah. Saya sudah siapkan metode untuk load pegawai. Oke, sudah tidak ada yang merah. Sekarang metode yang kita panggil ketika program ini dijalankan. Perlu parameter 0 karena dia akan ini digunakan untuk searching. Kita coba jalankan. Oke, data dari database sudah tampil di table. Kenapa tadi kita nggak setting kolom-kolom di table? Karena otomatis akan di-generate oleh kode ya, yang kita buatkan di metode load data pegawai. Jadi di sini dari komponen tadi kita buat variabel tbl pegawai, kemudian kita set modelnya, yaitu model yang sudah
isi dengan data yang ada dari database. Kemudian masing-masing kolom kita buatkan sehingga dia menampilkan data yang ada di database sesuai dengan kolom-kolom yang sudah dibuat di sini. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk fungsi pencarian. Selanjutnya kita akan menambahkan fungsi untuk searching. Di sini saya sudah menyediakan metodenya. Sebenarnya metode yang digunakan untuk searching sama, yaitu metode load data pegawai. Tapi ini kita akan masukkan ketika tombol search atau ketika button search diklik. Saya sudah menyediakan metode setup button action yang ini nanti akan dijalankan ketika main menu form open. Di DAO ini kita tambahkan metode-metode yang dibutuhkan untuk melakukan proses di database, yaitu proses CRUD-nya. Tadi sudah search, sekarang kita tambahkan insert-nya, kemudian get by ID, kemudian ada update, juga ada delete data pegawai. Karena ada kebutuhan metode ini dipanggil tanpa menggunakan string, jadi kita buat metode yang sama. Ini untuk pemanggilan metode load data pegawai tanpa menggunakan parameter. Kita coba jalankan aplikasi untuk mengetes apakah searchingnya sudah berhasil. Oke, belum nih. Mesti cari belum bisa. Kemudian ini kita coba kita tambahkan perintah untuk keluar ketika klik tombol keluar. Ketika klik tombol keluar, kita tambahkan script berikut. Kita buat variable confirm, di mana confirm itu menggunakan library goption_pen untuk menampilkan confirm dialog. Ada pertanyaan apakah Anda yakin akan keluar. Jika yes, maka keluar. Jika no, tidak jadi keluar. Kita coba. Kita klik tombol keluar, akan ada konfirmasi
apakah Anda yakin akan keluar? Jika no, tidak jadi keluar. Atau kalau kita klik yes, aplikasi akan keluar. Kemudian untuk tombol cari, jika diklik, maka kita tambahkan script berikut. Ini kita buat variable keyword, di mana keyword itu akan terisi string yang diketikkan di kolom search ini. Kemudian jika tidak kosong, maka akan menjalankan metode search data pegawai, yang mana metode search data pegawai itu akan kita tambahkan kita tambahkan di atas ya, bagian atas. Search data pegawai akan menjalankan metode load data pegawai. Kita coba. Kita cari city, klik cari, otomatis akan muncul data sesuai dengan data yang dicari. Atau kita mau buat tanpa harus klik tombol cari, tapi cukup dengan enter, dia akan bisa bekerja. Dewi misalnya, enter, ini belum bisa karena kita mau buat ketika di enter dia akan otomatis mengklik tombol cari, atau otomatis ketika enter akan melakukan proses pencarian. Kita ubah lagi. Kita tambahkan metode setup search field placeholder. Ini akan kita tambahkan di atas. Fungsi metode ini berfungsi untuk membuat listener ketika teks cari itu diketik ya, atau di press enter. Jika di press enter, maka dia akan menjalankan atau otomatis mengklik tombol cari. Kita tambahkan metode tersebut di ketika aplikasi dijalankan. Sini. Sekarang kita coba jalankan. Dewi, enter. Oke, otomatis jalan. Sekarang tombol clear. Nah, sekarang kita akan buat tombol clear agar dia bisa mereload ulang data yang nampil di table. Sebelumnya di sini juga sebenarnya sudah disiapkan metode untuk table, setup table action. Jika table pegawai diklik, maka kita bisa mengaktifkan untuk edit. Ini dipanggil ketika aplikasi pertama dijalankan. Oke, jadi ketika aplikasi pertama kali dijalankan akan membuat variabel objek dari pegawai DAO, kemudian inisial komponen yang ada di dalam form tersebut, kemudian setup search field placeholder, setup table action berkaitan sama tombol-tombol, kemudian menload data pegawai. Ini kita panggil yang metode yang tanpa harus menggunakan parameter. Oke, selanjutnya kita coba lihat di button clear.
kita mau ketika button clear tersebut diklik, maka dia akan mengkosongkan kotak pencarian, lalu meload data pegawai. Oke, tadi ketika dijalankan ini agak tertutup, jadi kita coba lebarkan sedikit. Oke, sekarang kita coba jalankan kembali. Oke, kita coba cari city, enter, berhasil, kita clear, berhasil. Sekarang tombol tambah, edit, dan hapus. Nah, kita update untuk proses mengklik tombol tambah. Jika tombol tambah diklik, kita coba form pegawai, kita lihat form pegawai dialog. Di form pegawai dialog ini saya sudah siapkan skripnya untuk mempercepat proses penjelasan. Saya akan kopas dari skrip yang sudah dikerjakan sebelumnya. Di sini kita perlu tambahkan, kita perlu membuat form untuk mengisi fill-fill data pegawai. Oke, berikut ini hasilnya setelah dirapikan. Sudah dilengkapi semua fill-fill yang ada pada form untuk input atau update data pegawai. Nantinya ketika form ini dijalankan, data gaji bulanan, jam kerja, upah per jam itu akan muncul berdasarkan jenis pegawai yang dipilih, apakah pegawai tetap atau pegawai harian. Sekarang kita akan mencoba menjalankan aplikasi. Kita coba klik tombol tambah pegawai, maka akan muncul form data pegawai. Kalau kita pilih pegawai harian, maka akan ada fill jam kerja dan upah per jam. Tapi kalau kita pilih pegawai tetap, hanya ada gaji bulanan. Sekarang kita coba jalankan, kita coba tambah data pegawai CG W006, misalnya nama, Ajay, posisi, posisinya kita coba kasih cleaning service, pegawai tetap, gajinya 5 juta, simpan, pegawai baru berhasil ditambahkan. Oke, ditutup dan data otomatis ke reload dan tampil di table. Oke, sekarang kita coba edit. Jadi untuk bisa edit akan memanggil form yang sama. Itu kita harus pilih salah satu, kemudian kita coba klik tombol edit. Di sini muncul data sesuai data yang sudah ada di database. Kita misalnya ganti posisi menjadi cleaning service SPV, simpan. Oke, berhasil, tapi kita lupa edit gajinya, misalnya tambah jadi 6 juta, simpan, berhasil, berubah jadi 6 juta. Oke, sekarang kita coba hapus. Ini ada data yang asal, kita coba hapus. Ada konfirmasi apakah Anda yakin akan menghapus data pegawai tersebut? Ya, kita yes. Otomatis reload berhasil dihapus. Sekarang kita coba lihat source code-nya untuk yang hapus. Button hapus yang tadi kita klik itu akan menjalankan metode delete selected pegawai. Ini
berisi perintah untuk menghapus data. Pertama, kalau kita lihat dari source code-nya, di sini ada variabel select row, dia akan membaca row mana yang dipilih dari tabel pegawai tadi. Kemudian, jika tidak terpilih, dia akan ada notifikasi untuk pilih pegawai terlebih dahulu. Setelah terpilih, dia akan menangkap ID pegawai berdasarkan tabel pegawai indeks ke 0 ya. Ini berisi ID pegawai. Kemudian nama pegawainya juga diambil. Setelah itu ada konfirmasi apakah yakin akan menghapus. Jika yes, maka ini confirm yes buttonnya. Akan ada proses try catch di sini. Akan mengecek jika proses di blok try ini berhasil atau ada error, maka error tersebut akan dilemparkan ke SQL exception. Di sini akan muncul error ya. Namun jika berhasil delete, ditangkap sukses. Jika sukses maka ada notifikasi pegawai berhasil dihapus. Jika gagal maka ada notifikasi gagal menghapus pegawai. Oke, itu proses untuk menghapus. Kalau edit, kita coba ke form edit. Di sini jika disimpan maka akan menjalankan metode untuk simpan action, yaitu ada metode save data. Di sini proses untuk melakukan proses penyimpanan ke database berdasarkan data yang di sini diambil ya. Ada objek variabel, ada objek pegawai yang mana untuk objek ini itu memanggil metode create pegawai form. Di sini menangkap data-data pegawai dari ID pegawai, nama, posisi, gaji bulanan, itu berdasarkan apa yang diinput di field-field yang ada pada form tersebut. Kemudian setelah dikumpulkan datanya disimpan ke dalam sebuah objek pegawai, kemudian sampai ke proses kalau mode-nya adalah edit, maka dia akan menjalankan metode update pegawai yang ada pada ADAO. Kalau dia bukan edit, berarti insert akan menjalankan metode insert pegawai. Kalau kita lihat proses insert ke database-nya, ini adalah variabel yang menyimpan query insert database SQL. Kemudian di sini ada prepare statement. Ini untuk metode penyimpanan yang lebih aman ya, menggunakan statement, prepare statement. Ini connection, kemudian menangkap string yang ada di objek pegawai yang dikirim dari form tersebut. Kemudian sampai ke proses penyimpanan execute update untuk update data berdasarkan query yang sudah buat di variabel SQL. Ini untuk update pegawainya, query untuk update ke pegawai, kemudian buat connection statement berdasarkan query yang ada, yang sudah dibuat. Kemudian baru mulai mengisi data-data untuk step pertama ini. Step pertama itu adalah nama, ini diambil dari objek pegawai. Step keduanya itu posisi. Step ketiganya ini tetap ya kalau dia pegawai tetap, dan seterusnya. Kemudian kalau sudah selesai baru di-execute query-nya untuk simpan ke database. Untuk delete seperti itu juga. Ini query untuk delete. Kita buat prepare statement-nya, buat koneksi untuk menjalankan query tersebut. Kemudian kita isi statement ini, statement pertama dengan ID pegawai. Ini adalah ID pegawai yang dipilih untuk dihapus. Kemudian baru di-execute. Baru kemudian di-close kembali. Itu proses CRUD atau insert, update, dan delete. Untuk searching-nya, ini juga ada get
pegawai by ID ini ini dipakai atau dipanggil ketika membuka form edit. Jadi sebelum diedit ditampilkan dulu data dari database ke form. Itu menggunakan metode ini get pegawai by ID. Ini query-nya yang diambil ID pegawai, nama dan seterusnya berdasarkan ID pegawai. Jadi ini masuk ke statement pertama, ini ID pegawai. Terus kemudian setelah itu buat beberapa variabel yang diambil dari database yang berupa data dari nama, posisi, jenis pegawai dan seterusnya. Kemudian data tersebut di return ya, data tersebut di return ke metode ini. Yang mana metode ini merupakan objek, nantinya akan menjadi objek dari kelas pegawai. Untuk searching sama dibuat dulu query ke database-nya sama menggunakan prepare statement. Kemudian diisi statement-statementnya ada 1, 2, 3. Sampai ada proses looping hingga kita return kembali dalam bentuk list ya. Jadi objek pegawai tersebut itu dalam bentuk list. Oke, itu isi dari pegawai data access object. Nah, ini sedikit penjelasan mengenai database connection. Di sini proses untuk koneksi ke database kita menggunakan driver MySQL. Sini ada konfigurasi untuk ke database-nya, portnya, hostnya, table-nya, user, dan password-nya. Nah, kita kembali melihat soal. Dari keseluruhan aplikasinya sudah selesai mengikuti fill-fill yang ditentukan dari soal. Sekarang kita masuk ke rubrik penilaian. Apakah aplikasi yang sudah dibuat memenuhi kriteria penilaian yang ada di soal? Pembuatan superclass pegawai sudah ada, abstrak kelas dan metode pegawai abstrak, metode ada metode abstrak untuk gaji, hitung gaji juga sudah ada. Pewarisan inheritance juga sudah kita buat. Ada kelas pegawai tetap dan harian yang mana mewarisi dari kelas pegawai. Kemudian konstruktor anak kelasnya sudah ada. Polymorphismnya menggunakan pegawai sebagai referensi sudah ada, extend. Kemudian output pegawai menampilkan nama, ID, posisi, dan total gaji secara rapi sudah kita buat dalam bentuk table. Dan berarti secara keseluruhan aplikasi ini sudah selesai dikerjakan. Saya coba menjalankan kembali untuk mencoba menjalankan aplikasi secara keseluruhan. Ini aplikasinya sudah terbuka, kita coba cari city, berhasil, kita clear, kita tambah pegawai PGW007 Sani, manager, pegawai tetap, gaji 8 juta, sepuluh, Ipan, berhasil, kita edit, sepuluh, seperti di sini. Oke, ini tadi salah. Sekarang kita coba hapus, berhasil. Sekarang kita keluar, yes. Baik, demikian aplikasi yang sudah dikerjakan. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan mudah-mudahan penjelasan yang dijelaskan dari video ini cukup bisa menjelaskan proses dari pengerjaan atau pembuatan aplikasi dari awal sampai selesai. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.